Bab 546. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Kemudian beberapa batu giok dibuka satu demi satu, dan jumlahnya meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, beberapa dari mereka kehilangan uang. Secara umum, hanya sedikit orang yang menang, dan bakat yang kalah adalah arus utama. Namun meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat menahan antusiasme lebih banyak orang dan terus berbondong-bondong masuk satu demi satu. Ini adalah alasan yang sama seperti membeli tiket lotre. Mengetahui bahwa kemungkinan memenangkan hadiah utama sangat kecil, kebanyakan orang masih menyimpan keberuntungan seperti itu di hati mereka. Yang Xuan juga orang awam. Dia sedikit bosan di kursinya. Ketika batu keempat diangkat, dia juga meminta harga beberapa kali. Mungkin Yang Xuan selalu tidak memiliki konsep uang, dan setiap kenaikan harga sangat tinggi. Sepotong batu giok dengan harga cadangan 300.000 dijepret oleh Yang Xuan dengan harga setinggi langit 2 juta. Adik kecil, berani sekali. Duduk di sebelahnya, seorang pria parubaya tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan. Mungkin akan naik. Yang Xuan juga saling tersenyum. Pria parubaya itu kebetulan duduk di sebelah Yang Xuan, dan mereka mengobrol bersama. Ucapan lembut dan perilaku sopan pria parubaya itu sangat mengesankan Yang Xuan. Yang Xuan pergi ke mesin pemotong dan menekan tombol tanpa berpikir. Dengan suara zizi, Yang Xuan tidak sabar. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dia juga menantikan warna hijau di dalamnya. Rasa segar dan harapan ini benar-benar pesona terbesar dari batu judi. Semua orang di antara penonton juga menatap layar lebar dan ingin melihat apa yang bisa dibuat dari batu berusia 2 juta hari ini. Batu itu akhirnya terpotong menjadi 2. Yang Xuan tidak sabar untuk memutar batu itu. Setelah beberapa detik, hahaha, ledakan tawa langsung meledak. Di dalam 2 bagian batu itu, gelap. Bintang giok itu tidak bisa melihat sama sekali. Itu hanya batu busuk biasa. Hahaha, aku membeli benda ini seharga 2 juta. Itu langka, tidak ada bahan giok sama sekali. Itu sama dengan kemungkinan hijau penuh. Bahkan pemiliknya pun tak kuasa menahan canda. Tuan, apakah Anda perlu membungkus batu ini untuk dibawa pulang? Toh, batu ini dibeli dengan 2 juta yuan. Tidak apa-apa untuk dibawa pulang dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Yang Xuan kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum masam. Adik kecil, jangan bersedih. Bermain dengan batu memang seperti ini. Satu pisau itu miskin dan satu pisau itu kaya. Anda bisa menang atau kalah. Pria parubaya di sebelahnya tersenyum dan menghibur. Adik, Anda berdiri dan berbicara. Itu tidak akan menyakiti punggungmu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Yang Xuan berkata sambil tersenyum kecut. Tiba-tiba teringat bahwa dari awal hingga sekarang, pria parubaya itu belum pernah melakukannya sekalipun. Hehe, jangan khawatir. Batu yang kutunggu-tunggu belum muncul juga. Pria parubaya itu tersenyum sopan. Kenapa, saudara tahu batu judi? Yang Xuanyi menjadi tertarik. Pria parubaya itu mengangguk dan mendesah. Itu juga telah membuat beberapa pengetahuan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hakikat batu judi selalu pada kata judi. Pengetahuan teoritis apapun hanya dapat digunakan sebagai referensi paling banyak 1%. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menilai kualitas batu berdasarkan teori. Kalau tidak akan ada batu judi. Yang Xuan mengangguk dan berkata, dengarkan aksen saudaraku, sepertinya dia dari Nanjiang. Pria parubaya itu mengangguk dan tersenyum, yah, rumah leluhurku ada di sana, tetapi aku pergi ke utara ketika aku masih sangat muda, yaitu, aku baru saja kembali ke Nanjiang untuk pengembangan. Beberapa waktu lalu, begitu mereka mendengar bahwa mereka adalah setengah penduduk desa, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih akrab. Mengobrol satu persatu, dalam sekejap mata, 7 atau 8 batu lagi dibuka di atas panggung. Situasinya sama seperti sebelumnya, dengan untung dan rugi. Namun, putaran keberuntungan ini tampaknya lebih baik, dan yang naik lebih banyak daripada yang kalah. Tetapi Yang Xuan semakin tidak sabar. Dia tidak datang ke sini hari ini untuk bermain. Dia harus memberi Sumei gelang yang kualitasnya tidak kalah dari Sunan. Tetapi setelah menunggu lama, saya masih tidak menunggu kemunculan kualitas yang sama. Pada saat ini, konferensi batu judi hari ini akan segera berakhir, dan hanya ada beberapa batu yang tersisa. Pada hitungan kedua terakhir, pria parubaya itu tiba-tiba memiliki semangat di matanya. Itu dia,
Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Pembawa acara mengutip harga cadangan sebesar 700.000. 5 juta. Sebelum menunggu penawaran, pria parubaya itu langsung menaikkan harga menjadi 5 juta dolar. Mata semua orang di antara hadirin langsung tertuju pada pria parubaya itu. Kutipan semacam ini adalah yang pertama kalinya. Saudaraku, Anda baru saja mengatakan saya tidak profesional. Saya rasa Anda tidak lebih baik. Yang Xuan tertawa dan bercanda. Meskipun dia dapat melihat dari ucapan dan perilaku pria itu, dia bukanlah pria yang kekurangan uang. Namun, kutipan seperti itu agak tidak terduga. Harga ini, tentu saja tidak ada yang terus memanggilnya. Pria parubaya itu tidak sabar untuk naik ke panggung, memasang batu asli pada mesin pemotong dan menekan tombol. Dengan suara zizi, napas semua orang menjadi tegang. Ini adalah batu 5 juta tembakan. Apa isinya? Tak lama kemudian, batu itu dipotong. Ketika staf menyemprotkan air, warna hijau terang langsung muncul dalam sekejap. Penonton tercengang. 2 batu setengah yang dipotong di ruangan ini penuh dengan warna hijau zamrud yang perlahan berubah. Di bawah cahaya, tampaknya ada riak air samar di dalamnya. Baik itu warna atau kepala air, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Hijau, dan itu adalah es terbaik Imperial Green. Seluruh tempat itu mendidih. Peluang seperti itu jauh lebih kecil daripada memenangkan lotre. Harga batu giok ini tidak terukur untuk material sebesar itu dan penampilan yang luar biasa. Saudaraku, aku akan memberikan 30 juta yuan dan menjual batu ini kepadaku. Kamu bercanda, kamu akan memberiku 30 juta yuan untuk material es sebesar itu. Saudaraku, jual padaku dan aku akan membayar 50 juta. Aku akan membayar 60 juta dolar. Orang-orang di bawah sudah mulai menawar dengan bersemangat. Akhirnya, beberapa orang bahkan membayar 100 juta. Namun, wajah pria parubaya itu sama sekali tidak senang. Sebaliknya, itu adalah ekspresi yang sangat kesepian. Dia mengucapkan kalimat yang sangat mengejutkan kepada staf, saya ingin memotong lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin menjadi bodoh. Saudaraku, jangan bingung. Jika Anda memotong semuanya, harganya akan sangat berkurang. Ini yang terbaik. Mengapa Anda memotongnya? Orang-orang di bawah saling menasihati dengan baik. Bahkan staf tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, tidak perlu memotong bahan ini. Anda harus memikirkannya. Selain penampilan, faktor harga yang menentukan bahan giok adalah akhirnya. Bahan dengan kualitas yang sama, semakin besar, semakin berharga. Jika pisau ini dipotong, harga batu ini tidak sesederhana diskon setengah. Pria parubaya itu menutup telinga terhadap nasihat di sekitarnya. Dia langsung memindahkan batu ke mesin pemotong dan menekan tombol. Dengan suara zizi yang meledak, semua orang di antara hadirin merasakan jantung. Mereka meneteskan darah. Sangat sulit untuk memotong batu. Sulit bergaul dengan uang. Pisau di bawah, masih penuh dengan hijau terbaik. Namun, harganya telah lebih dari 2 kali lipat. Saya ingin memotong. Tetapi pria parubaya itu tidak sabar untuk terus memotong. Kali ini, tidak ada yang berbicara lagi. Mereka semua berpikir bahwa pria parubaya itu benar-benar gila. Ini adalah hijau terbaik. Apalagi yang dia inginkan. Setelah 4 atau 5 kali pemotongan berulang, bahan besar terbaik berubah menjadi 7 atau 8 bahan kecil dalam sekejap. Harganya juga turun dari 100 juta hingga 2 juta. Pria parubaya itu akhirnya tidak melanjutkan memotong. Dia kembali ke tempat duduknya dengan cemberut dan wajah kesepian dan kesakitan. Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kakak, apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu hanya menyerahkan 7 atau 8 batu kecil langsung ke Yang Xuan dan berkata dengan senyum pahit, ambil batu-batu ini. Harganya hampir 2 juta, hanya untuk mengganti kerugianmu. Kali ini, Yang Xuan lebih membosankan. Bukankah pihak lain mencari batu giok? Tetapi jika kamu tidak mencari batu giok, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, batu terakhir dari pertemuan perjudian diangkat malam itu, semua orang mabuk. Bahkan Jiang Qing, yang jarang menyentuh alkohol, minum banyak gelas dan berhenti minum. Setelah mabuk, dia akan berbaring di sandaran tangan sofa dan menangis. Bahkan di bawah pengaruh alkohol, dia memeluk Yang Xuan dan menangis lama sekali. Hanya Li Guoshan dan Yang Xuan yang cukup sadar. Saudara Yang, saya ingin mengatakan terlalu banyak.
Saya orang yang paling bodoh dan tidak bisa mengungkapkannya. Singkatnya, saya berterima kasih kepada Anda. Dalam hidup ini, Anda adalah dermawan terbesar saya. Mereka datang ke paviliun di halaman. Hanya Li Guoshan yang tahu kebenarannya. Paman Li, apa yang Anda bicarakan? Jika Anda tidak membantu saya di awal, saya khawatir saya tidak bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda sekarang. Anda menyelamatkan hidup saya dan saya akan mengembalikan perusahaan kepada Anda. Di masa depan, saudara-saudara saya, Qin Feng dan Xiao Douya, akan menyusahkan Anda untuk mengurus mereka. Yang Xuan tersenyum. Baiklah, saudara Yang, kemanapun kamu pergi di masa depan, kamu harus ingat bahwa kamu masih punya rumah di sini dan sekelompok kerabat. Teknologi Guoshan adalah rumahmu. Kami adalah kerabatmu selamanya. Mereka berbicara sebentar. Li Guoshan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu kepada Jiang Qing? Aku bisa melihat bahwa gadis itu menyukaimu. Diperkirakan gadis itu akan bersedih untuk waktu yang lama saat kamu pergi. Yang Xuan berkata sambil tersenyum masam, aku mengerti pikirannya. Jiang Qing adalah gadis yang baik, tetapi aku punya keluarga. Jadi aku hanya bisa berpura-pura bingung. Gadis yang baik seperti Jiang Qing akan bertemu dengan suami yang bahagia cepat atau lambat. Keesokan harinya, ketika mereka bangun, Yang Xuan telah pergi. Li Guoshan memberitahu semua orang bahwa Yang Xuan tidak ingin merepotkan semua orang, jadi dia pergi sebelum fajar. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Jiang Qing sedang sibuk. Li Guoshan menghela napas, katanya, aku berharap kita semua selalu bahagia. Aku berharap pameran besar sains dan teknologi Guoshan, dan... Li Guoshan memanggil Jiang Qing keluar dan tersenyum pada Jiang Qing. Selain itu, dia mengatakan kepadaku bahwa dia mengambil salah satu barangmu tanpa izin. Itu seperti meninggalkan sebuah pikiran. Aku harap kamu tidak keberatan. Apa? Jiang Qing bertanya-tanya. Li Guoshan tersenyum. Lihat pergelangan tanganmu. Apakah ada yang hilang? Jiang Qing dengan cepat mengangkat pergelangan tangannya dan matanya memerah. Pada saat yang sama, ada senyum bahagia di sudut mulutnya. Tali kepala hilang dari pergelangan tangannya. Yang Xuan tidak terburu-buru kembali ke Nanjiang saat ini. Ketika dia menelepon Sunan pagi ini dan mengatakan dia akan kembali hari ini, Sunan berkata bahwa Su Mei akan berulang tahun. Dia menyukai gelang giok yang dikirim Yang Xuan terakhir kali dan bertanya apakah Yang Xuan dapat membantu Su Mei membawanya kembali. Baiklah, aku pasti khawatir dengan adik iparku. Kalau begitu aku akan mengganti tiketnya ke malam hari dan membantu adik iparku mendapatkan gelang terlebih dahulu. Jawaban Yang Xuan lugas, tetapi dia mulai membuat masalah setelah menutup telepon. Bahan giok yang dikirim ke gelang Sunan terakhir kali sulit ditemukan. Barang semacam ini pasti ada di pasaran, tetapi sangat langka. Pasti butuh waktu. Cara tercepat adalah pergi ke pasar batu judi. Tetapi apakah kamu masih bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Tetapi setelah dipikir-pikir, bahkan jika kamu tidak memiliki keberuntungan seperti itu, duduk saja di tempat. Siapa yang akan datang dengan bahan-bahan bagus dan membelinya langsung dengan harga tinggi? Senang punya uang. Yang Xuan secara khusus menelepon Zhang Peng dan bertanya kepadanya di mana pasar judi terbesar di dekat Yunnan Selatan. Saudara Yang, kamu ingin batu judi? Pasar batu judi terbesar tidak jauh dari kota, tetapi kamu mungkin harus bekerja lebih keras jika ingin mendapatkan bahan-bahan yang bagus. Ada sebuah kota kecil sekitar 70 km jauhnya dari daerah perkotaan. Meskipun pasar judi di sana tidak besar, orang-orang yang benar-benar tahu kemana harus pergi. Meskipun pasar judi di dekat kota besar, semuanya kurang bagus. Batu-batu yang digali dari lubang tua terbaik yang sebenarnya semuanya ada di tempat yang kuceritakan kepadamu. Meskipun Zhang Peng memiliki karakter Zhang yang benar dan salah, itu tidak menghalangi bocah itu untuk bermain pada waktu-waktu biasa. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan permainan, dia mengetahuinya dengan jelas. Tetapi saudara Yang, jika kamu benar-benar ingin pergi ke sana, kamu harus memikirkannya. Ambang batas untuk pergi ke tempat itu sangat tinggi, tetapi kamu harus membayar 1 juta untuk tiket. Batu-batu di dalamnya juga sangat mahal. Berapa banyak orang yang kalah di dalam dan meminta izin saat itu juga. Kamu harus santai dan bersenang-senang, tetapi jangan berpikir untuk menghasilkan banyak uang di dalamnya. Perjudian adalah 10 taruhan dan 9 kekalahan. Baiklah, begitu. Yang Xuan terlalu malas mendengarkan orang ini terus menulis.
menutup telepon dan bergegas langsung ke alamat yang dikatakan Zhang Peng. Ini adalah kota yang sangat biasa. Jalanan penuh dengan kios-kios batu giok, tetapi semuanya adalah barang palsu dan cacat. Yang Xuan bertanya tentang lokasi pasar batu judi. Gerbangnya tidak terlihat bermutu tinggi, tetapi tampak kumuh. Ada sekitar selusin pengawal tinggi dan kekar berpakaian hitam di pintu. Tetapi Zhang Peng benar, jika Anda ingin memasuki tempat kumuh ini, Anda harus membayar deposit 1 juta terlebih dahulu. Anda dapat kembali saat Anda pergi saat itu. Ini untuk menyaring pelanggan yang akurat, sehingga orang-orang dengan daya beli dapat masuk, untuk menghindari kerumunan penonton. Yang Xuan membayar uang muka sebesar 1 juta yuan dan datang ke tempat tersebut dengan lancar di bawah bimbingan staf. Dibandingkan dengan penampilannya yang lusuh, di dalamnya seperti gua. Seluruh aula sangat besar dan dapat menampung setidaknya ribuan tamu pada saat yang sama. Meja lelang berada tepat di depan, di samping pemotong batu. Para tamu yang membeli batu asli di sini harus memotongnya di tempat, yang menambah banyak harapan dan kegembiraan pada batu judi. Yang Xuan dengan santai memilih tempat duduk dan duduk. Batu pertama yang diangkat sebesar wastafel. Cangkang batu berwarna hijau toska. Lumut piton dalam jargon dapat dilihat di atasnya. Dari penampilan dan ukurannya, itu jelas merupakan batu asli yang unggul. Harga cadangannya adalah 500.000, 550.000, 600.000, 620.000. Segera, penawaran sengit dimulai di bawah. Akhirnya, batu giok asli dijual oleh seorang pria botak seharga 1,1 juta. Menurut aturan, diperlukan pemotongan lapangan. Staf dengan hati-hati mengangkat batu giok ke mesin pemotong. Ada kamera di sebelahnya. Layar besar di atas panggung lelang disiarkan langsung. Dapat dilihat bahwa si botak sangat gugup. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menekan tombol mesin pemotong. Dengan suara zizi, batu giok asli terpotong menjadi 2. Pada saat yang sama, semua orang di antara penonton juga membuka mata mereka, yang merupakan bagian paling menarik dari batu judi. Yang Xuan juga tertarik dan ingin melihat apa yang bisa dipotong di dalamnya. Si botak menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum mengangkat batu yang dipotong itu di hadapan semua orang. Dengan semprotan air bersih, saya melihat sekitar sepertiga dari area di dalamnya, dan ada warna hijau samar. Sial, sudah naik, hahaha. Si botak menari dengan gembira. Orang-orang di bawah juga memberi acungan jempol dan ucapan selamat. Produk seperti itu dapat dijual setidaknya seharga 1,5 juta. Jika Anda terus menggunakan pisau ini, Anda akan mendapat untung bersih sebesar 400.000 dalam sekejap mata. Gulungan itu terus terbuka sedikit. Beberapa orang di tempat kejadian bahkan memejamkan mata karena takut hati mereka tidak tahan dengan bau penggundulan hutan yang sangat menindas. Namun, saat gambar digulung, suasana penindasan dan penggundulan hutan berangsur-angsur memudar. Semakin ke atas, semakin sedikit yang dibunuh. Warnanya berangsur-angsur memudar dari merah aneh, lalu kuning, hijau. Kemudian, tidak hanya ki pembunuhan dan pemotongan yang memudar, tetapi juga suasana hati orang-orang menjadi lebih bahagia. Pada akhirnya, ada sentuhan hijau yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang tersenyum dan merasakan kesenangan dan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nyaman, terlalu nyaman. Tauge tersipu, saya merasa sangat santai. Lukisan ini sangat ajaib. Awalnya menyedihkan dan menakutkan. Pada akhirnya, ini adalah relaksasi total. Ini layak menjadi karya pertama. Tanpa pola atau garis apapun, itu hanyalah sebuah gambar yang tampaknya dilukis sesuka hati, tetapi dapat membuat suasana hati orang berubah dari takut menjadi tenang, lalu menjadi santai dan senang. Tanpa ketegangan, lukisan ini telah menjadi karya pertama yang diakui dalam benak setiap orang. Orang lain melukis dengan keterampilan, tetapi penulis lukisan ini mengekspresikan dengan hatinya sendiri. Saya pikir penulis lukisan ini pasti telah mengalami banyak hal. Jiang Qing menghela napas, saya terutama ingin tahu siapa pemilik lukisan ini. Semua orang juga sangat ingin tahu dan ingin tahu seperti apa rupa penulis yang dapat menggambar lukisan yang begitu menakjubkan. Sayangnya, penyelenggara mengatakan bahwa pemilik karya ini tidak ingin diidentifikasi. Selain itu, ketika mengirimkan lukisan, semua informasi kontak dan informasi yang ditinggalkan adalah palsu. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa layang-layang ungu yang tampak seperti hidup dilukis di bagian tanda tangan.
Lukisan ini ditakdirkan untuk menjadi sebuah mahakarya. Yang Xuan, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Jiang Qing tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yang Xuan sangat salah, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Oh, tidak apa-apa, saya mungkin sedikit lelah. Yang Xuan berkata sambil berjalan ke halaman dan memutar nomor. Junho, apakah kamu melihat pameran itu? Di ujung telepon yang lain, terdengar suara layang-layang ungu seperti lembah dan anggrek yang kosong. Ya, Yang Xuan mendesah pelan, sudahkah kau memutuskan? Junho, maafkan aku. Aku benar-benar lelah dengan hidupku sekarang. Di ujung telepon yang lain, suara Ziyuan terdengar bersalah. Tidak ada. Yang Xuan tersenyum. Sebenarnya, aku benar-benar senang untukmu karena kau dapat membuat pilihan seperti itu. Kemanapun kau pergi dan apapun yang terjadi di masa depan, kau harus ingat bahwa pasukan Xuanzi akan selalu menjadi rumahmu. Kau akan selalu menjadi dewa pembunuh pasukan Xuanzi, dan aku, Yang Xuan, akan selalu menjadi sahabatmu. Yang Xuan tersenyum lega. Aku khawatir hanya Yang Xuan yang bisa memahami makna lukisan Ziyuan di seluruh dunia. Dari pembantaian yang gelap hingga yang berdarah, dan kemudian hingga ketenangan dan relaksasi terakhir. Ziyuan ingin mengakhiri karirnya yang gelap dengan cara ini. Pada saat yang sama, dengan cara ini, dia memberitahu Yang Xuan bahwa dia ingin pensiun. Terima kasih sudah menunggu. Di ujung telepon yang lain, Ziyuan tersenyum lega. Apa rencanamu untuk masa depan? Yang Xuan bertanya. Aku belum memikirkannya. Aku mungkin hanya berjalan-jalan dan menjalani kehidupan yang tenang. Selain itu, aku ingin pergi ke daerah miskin, menjadi guru seni dan mengajar anak-anak menggambar. Suara Purple Kite penuh dengan relaksasi dan kesenangan yang tak ada habisnya. Mungkin seperti inilah Purple Kite. Yang Xuan dan Ziyuan berbicara di telepon selama lebih dari 1 jam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ziyuan mengucapkan begitu banyak kata sekaligus. Tanpa perasaan dingin sebelumnya, itu seperti orang biasa yang berbicara tentang keindahan dunia dan kerinduan akan kehidupan masa depan. Tidak ada kekurangan tawa. Ini adalah pertama kalinya sejak Yang Xuan mengenal Ziyuan, dia akan tertawa. Yang Xuan tidak tahu apa suasana hatinya. Di satu sisi, dia benar-benar bahagia untuk Ziyuan dari hatinya. Di sisi lain, ketika Yang Xuan memikirkan urusannya sendiri, dia pasti merasa sedikit melankolis. Sebenarnya, dia tidak ingin pensiun dan menjadi orang biasa dengan tenang. Tetapi ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam dirinya. Dia tidak seberuntung Ziyuan dan dapat terlahir kembali dari lumpur. Mungkin ini hidupmu. Kakak Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat masuk ke rumah. Ada berita bagus. Pada saat ini, Xiao Douya tiba-tiba berlari dan berteriak. Oh, apa yang begitu bahagia? Yang Xuan tersenyum, bangkit dan kembali ke kamar bersama Xiao Douya. Di ruang tamu, semua orang melihat Yang Xuan masuk dan melemparkan senyum bahagia padanya. Apa yang kau lihat padaku? Apakah ada bunga di wajahku? Yang Xuan tersenyum dan menyentuh pipinya. Ini untukmu. Jiang Qing secara pribadi menyerahkan sebuah dokumen kepada Yang Xuan. Apa ini? Yang Xuan merasa sedikit bingung. Buka sendiri. Jiang Qing tersenyum. Yang Xuan membuka berkas itu dengan curiga. Ketika dia melihat isinya, dia langsung tercengang. Haha, tidak heran, tidak heran. Qin Feng maju dan menepuk bahu Yang Xuan. Mulai hari ini, kami harus memanggilmu Presiden Yang. Ini adalah surat pengangkatan. Yang Xuan diangkat sebagai Wakil Presiden Teknologi Guoshan. Yang Xuan, melalui kinerjamu selama periode waktu ini, semua orang setuju denganmu. Dan aku juga percaya bahwa meskipun kamu memiliki banyak masalah, kamu adalah orang yang sangat berbakat. Jadi setelah semua orang berdiskusi dan menyetujui dengan suara bulat, kamu secara resmi diangkat menjadi wakil presiden. Perusahaan, kerumunan itu langsung bertepuk tangan. Selamat, saudara Yang. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan memanggil presiden Yang sekarang. Oh, ya, selamat kepada Presiden Yang. Kami akan mengikutimu di masa depan, haha. Namun, tidak ada kegembiraan dan kegembiraan di wajah Yang Xuan. Jiang Qing bertanya-tanya, mengapa kamu tidak puas dengan hasil ini? Yang Xuan dengan lembut menggelengkan kepalanya, menyerahkan surat pengangkatan kembali kepada Jiang Qing dan berkata sambil tersenyum, aku sebenarnya bermaksud untuk mengundurkan diri hari ini. Pengunduran diri, kerumunan itu tercengang. Qin Feng buru-buru berkata, Liuer, apakah kamu bercanda?
Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak bercanda, aku merasa sangat senang bisa bergaul denganmu akhir-akhir ini. Namun, aku masih memiliki pekerjaanku sendiri yang harus dilakukan. Di masa depan, teknologi Guoshan harus bergantung pada upaya berkelanjutan semua orang. Aku akan kembali ke Nanjiang besok. Selamat datang di Nanjiang kapan saja. Kerumunan itu terdiam. Setelah waktu yang lama, Jiang Qingcai perlahan berkata, Yang Xuan, tidak bisakah kamu memikirkan masalah ini lagi? Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, terima kasih, Presiden Jiang, tetapi aku sudah memutuskan masalah ini. Aku akan kembali ke Nanjiang besok. Adapun alasannya, itu juga sangat sederhana. Aku terbiasa bermalas-malasan dan menyukai kehidupan yang bebas. Dan keluargaku ada di sana. Aku harus kembali dan menemani menantu perempuanku. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Yang Xuan memang bermaksud untuk mengundurkan diri hari ini. Dia tinggal begitu lama di Yunnan Selatan kali ini hanya untuk membalas kebaikan Li Guoshan. Sekarang keluarga Zhou, kamar dagang Runbang, dan Li Tianyuan telah disingkirkan sepenuhnya. Kenyamanan teknologi Guoshan juga telah berada di jalur yang benar. Jadi Yang Xuan tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Batu terakhir, seukuran bola sepak, berwarna biru dan hitam, dan permukaannya sangat halus. Hanya sudut paling kiri yang samar-samar terlihat lumut hijau berbintik-bintik. Dari sudut pandang estetika, penampilan batu ini jauh lebih baik daripada batu di depannya. Namun dari sudut pandang batu judi, apa-apaan ini? Mereka memperlakukan kita semua seperti orang bodoh. Mulai terdengar teriakan ketidakpuasan di antara kerumunan. Saya pikir batu terakhir akan digunakan sebagai penutup, dan itu harus berupa bahan bermutu tinggi. Saya tidak menyangka akan mengangkat benda yang rusak seperti itu. Selain sudut kecil di sebelah kiri, yang tampaknya memiliki arti batu giok, apa bedanya tempat lain dengan batu yang diambil begitu saja di gunung? Tuan rumah tersenyum canggung dan berkata, maaf semuanya, bahan untuk pelelangan ini dipilih secara berkelompok. Saya tidak tahu akan ada batu seperti itu. Tetapi satu hal yang dapat saya jamin adalah bahwa batu ini pasti digali dari lubang lama bersama dengan batu-batu tadi. Jadi itu all. Orang-orang di bawah berkata dengan tidak puas, apa yang salah dengan apa yang Anda gali dari lubang lama? Masih ada batu-batu biasa di lubang lama. Saya tidak mengerti Anda, kami benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh. Tuan rumah sangat malu. Jelas, dia tidak optimis tentang batu ini. Tetapi dia hanya seorang anggota staf, dan prosesnya masih harus diselesaikan. Menurut harga di atas, dia membuat harga cadangan 1 juta. Potong. Begitu harga cadangan keluar, orang-orang di bawah langsung meledak dalam ejekan. Batu busuk dari Nima dan harga cadangan 1 juta. Kepala tuan rumah penuh dengan butiran keringat. Saya pikir itu pasti kesalahan. Umumnya, yang terakhir muncul adalah batu yang digunakan untuk menekan poros. Jadi harga cadangan yang dikutip akan sangat tinggi. Tetapi batu ini jelas salah. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Bahkan jika dia salah, dia harus menjalani prosesnya. Pergi dan jangan pernah datang lagi. Perlakukan kami sebagai orang bodoh. Orang-orang di bawah mulai pergi satu demi satu. Maaf, semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Lain kali kita akan memperkuat tautan seleksi, dan tidak akan ada kesalahan seperti itu lagi. Pembawa acara dengan cepat meminta maaf kepada hadirin. 1 juta, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara tiba-tiba datang dari hadirin. Semua orang tercengang, mengikuti gengsi, dan melihat bahwa pemuda itu yang memotong semuanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Pembawa acara bahkan lebih bingung. Tuan, maksudmu kau ingin membeli batu ini? Yang Xuan mengangguk, kenapa tidak menjualnya? Tidak. Tuan rumah senang dalam hatinya. Sejak batu itu diangkat, sebenarnya, dia tidak pernah berpikir itu bisa dijual. Saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada kepala besar yang dirugikan untuk berdiri. Selamat, Tuan. Ini batu terakhir. Tuan rumah takut pihak lain akan menarik kembali kata-katanya, dan bahkan 3 tautan penawaran disimpan secara langsung. Dan jangan katakan itu 3 kali. Dalam hal ini, bahkan jika dia memanggil 100 kali, tidak ada yang akan memanggil ke bawah. Hei, saudara, apakah Anda sedang mengalami masalah dengan uang? Yah, apakah Anda datang untuk menggoda kami karena suasananya sedikit tertekan?
Sekelompok orang di bawah segera berteriak dengan penuh minat. Oh, jangan beritahu saya. Mungkin benar-benar ada sesuatu yang bagus di sini. Pada saat yang sama, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Mereka ingin melihat apa yang ada di batu ini. Tetapi yang benar-benar ingin mereka lihat adalah ekspresi pemuda yang kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Adik kecil, aku benar-benar tidak bisa memahami pikiranmu. Pria parubaya itu juga tersenyum pahit pada Yang Xuan dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, bersenang-senanglah. Yang Xuan Ruo tersenyum polos, lalu bangkit dan berjalan menuju panggung. Sebenarnya, Yang Xuan tidak membeli batu ini karena wawasannya yang unik. Dalam batu judi, dia adalah putih kecil standar. Dia sedikit tertekan. Saya sudah menunggu sepanjang hari, tetapi saya masih belum melihat bahan yang bagus. Akhirnya, paman setengah baya di sebelahnya membuka sepotong barang bagus dan dipotong-potong olehnya. Dan Yang Xuan tidak kekurangan 1 juta, jadi batu terakhir harus dipotong untuk bersenang-senang. Dengan suara zizi dari mesin pemotong, batu yang sama sekali tidak populer itu dengan cepat dipotong. Staf menyiramnya dengan air. Itu bukan kebetulan. Di dalamnya gelap. Tidak ada apa-apa. Haha, saudara, saya keberatan jika Anda berhenti berjudi dan membeli tiket lotre. Ya, di pelelangan hari ini, hanya ada 2 batu biasa tanpa apapun. Anda telah memilih semuanya. Batu apa yang Anda mainkan dengan keberuntungan ini? Mengapa Anda tidak mencoba pisau lain? Mungkin masih ada harapan. Orang-orang di bawah tertawa dan bercanda. Yang Xuan juga malu. Dia pikir dia gila hari ini. Dia menghabiskan 1 juta untuk menjadi badut di atas panggung. Apakah Anda butuh pisau lain, Tuan? Pembawa acara merasa tidak tahan. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki keberuntungan yang baik. Yang Xuan tidak bermaksud untuk memotongnya, tetapi dia mendengar pembawa acara berkata, ada sudut di paling kiri batu ini, mengapa Anda tidak memotongnya saja? Mungkin Anda bisa memotong bahannya. Jika Anda dapat memotong kaca menjadi hijau kekaisaran, meskipun bahannya tidak besar, setidaknya itu dapat menghemat modal. Tuan rumah itu baik hati dan terus menghibur Yang Xuan. Yang Xuan harus mengangguk dan mendesah. Baiklah, Anda lihat. Tuan rumah dengan cepat meminta staf untuk memindahkan setengah batu yang tersisa ke mesin pemotong. Orang-orang di bawah tertawa. Tuan rumah, Anda tidak baik. Apakah Anda akan menyakiti orang 2 kali? Orang-orang sudah cukup tertekan. Apa maksud Anda dengan menaburkan garam pada luka Anda? Kata-kata ini, di permukaannya, tampaknya menuduh tuan rumah. Tetapi sebenarnya, dia menggoda Yang Xuan. Mereka terutama ingin melihat apakah pemuda yang otaknya telah ditendang oleh keledai akan menangis setelah pisau kedua dipotong. Zizi, dengan dimulainya pemotong, roda gerindra mulai memotong ke bawah. Semua orang menunggu dengan penuh minat, dan sesuatu dapat dipotong dalam sekejap. Klik, tetapi hanya 2 detik kemudian, mesin pemotong tiba-tiba mengeluarkan suara getas, dan roda gerindra khusus yang sangat keras langsung patah. Semua orang tercengang. Apakah benar-benar ada sesuatu di dalamnya? Namun ada yang salah. Bahkan batu giok yang paling keras pun tidak dapat memotong seperti tahu di depan roda gerindra khusus ini. Pembawa acara juga merasa ragu, lalu duduk dan tersenyum kepada orang-orang. Maaf, semuanya, roda gerindra ini sudah terlalu lama digunakan. Saya akan meminta staf untuk segera menggantinya. Ketika mereka mendengar ini, mereka merasa lega. Ternyata roda gerindra itu rusak. Tak lama kemudian, roda gerindra baru dipasang. Pemotong mulai bekerja lagi. Zizi, klik, setelah 2 detik yang sama, dengan suara yang tajam, roda gerindra itu rusak lagi. Kali ini, semua orang menatap sekeliling. Karena roda gerindra telah diganti 2 kali berturut-turut, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini tidak ada hubungannya dengan roda gerindra. Pada saat yang sama, Yang Xuan juga merasa sangat bingung. Dia berjalan mendekat dan melihat lebih dekat. Dia merasakan bunyi klik di hatinya. Aneh, bagaimana bisa ada roh pembunuh di batu ini? Yang Xuan merasakan roh pembunuh yang sangat dingin melalui 2 celah yang dipotong oleh mesin pemotong. Apakah benar-benar ada yang aneh di sini? Terus memotong. Yang Xuan tiba-tiba merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Pasang roda gerindra baru dan terus potong. Pada saat ini, tidak ada yang mengejek Yang Xuan lagi. Semua orang menatap untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Roda pemotong diganti satu demi satu. Melihat roda gerindra,
tidak mungkin untuk memotong benda-benda di dalamnya. Yang Xuan hanya mengangkat batu itu secara langsung dan memecahkannya di sepanjang lingkaran celah yang dipotong oleh roda gerindra. Klik, batu itu pecah menjadi dua. Disertai dengan hawa dingin yang kuat, itu menyebar ke seluruh aula dalam sekejap. Hanya dalam beberapa detik, suhu seluruh aula tampak turun di bawah nol. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat yang sama, telapak tangan Yang Xuan memiliki manik-manik bening seukuran telur merpati, bening dan berkabut. Apa-apaan ini? Yang Xuan, yang selalu berpengetahuan luas, juga tampak bingung saat ini. Dia belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Kakak, pergi. Tanpa menunggu Yang Xuan pulih, pria parubaya itu tiba-tiba berlari ke panggung, menyeret lengannya dan berlari keluar. Baru setelah dia masuk ke mobil dan mengemudi untuk waktu yang lama, pria parubaya itu menepi dan terengah-engah. Kakak, ada apa denganmu? Yang Xuan bingung dan merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah dan melarikan diri. Adik kecil, bisakah kamu menjual kalsedon di tanganmu kepadaku? Pria parubaya itu menatap Yang Xuan Dao. Yang Xuan merentangkan tangannya dan melihat bola kristal bening seukuran telur merpati. Kalsedon es, kau tahu benda ini? Pria parubaya itu mengangguk keras, menatap kalsedon dingin itu, matanya penuh kerinduan dan harapan. Sejujurnya dengan saudaraku, aku telah berjalan beberapa kali ke tempat produksi batu giok dalam beberapa tahun terakhir. Yang aku cari adalah kalsedon dingin ini. Benda ini sangat langka, kau tidak bisa membelinya dengan uang. Kau butuh keberuntungan dan keberuntungan untuk bertemu benda ini. Aku sudah mencari benda ini selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukannya hari ini. Adik kecil, kau bisa menentukan harganya. Selama aku bisa mendapatkannya, aku akan memberikan semuanya padamu. Melihat kegerahan dan harapan di mata pria parubaya itu, Yang Xuan perlahan mengambil kembali kalsedon dingin itu. Adik kecil, apakah kau? Pria parubaya itu sedang terburu-buru. Kau bisa menyebutkan angka dengan santai. Selama aku memilikinya dan berusaha sebaik mungkin, aku bisa memberikannya padamu. Sejujurnya, aku hampir tidak kaya sekarang. Sekarang aku berkecimpung di industri media baru dan memegang 3 perusahaan media baru teratas di Tiongkok. Jika nilainya turun, bisa jadi puluhan miliar. Aku bisa memberikan semua ini padamu. Kalsedon dingin ini benar-benar terlalu penting bagiku. Yang Xuan tidak berbicara. Dia dengan lembut menyentuh lututnya dengan ujung jarinya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Meskipun dia tidak tahu untuk apa benda ini, dia bisa membiarkan orang di depannya mengeluarkan puluhan miliar aset untuk ditukar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa benda ini jelas bukan benda biasa. Bisakah kau memberitahuku apa gunanya benda ini? Yang Xuan menyipitkan matanya dan bertanya. Dia bukan orang suci. Jika benda ini benar-benar harta karun, dia harus menyimpannya sendiri. Bagaimanapun, uang hanyalah serangkaian angka bagi Yang Xuan. Saudaraku, sampai sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku terlahir dengan racun yang sangat aneh. Awalnya aku tidak tahu, tetapi beberapa tahun yang lalu, racun di tubuhku tiba-tiba pecah. Setiap kali itu terjadi, itu akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Aku telah mengunjungi semua dokter terkenal dan rumah sakit terbaik di dunia, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, aku beruntung mendapatkan saran dari seorang ahli yang mengatakan bahwa yang kumiliki adalah racun yang disebut racun Xuanhuo. Dengan teknologi saat ini, tidak ada cara untuk mendetoksifikasiku. Kecuali yang disebut kalsedon es dingin, hal semacam ini hanya akan tumbuh di lubang batu giok. Dan itu sangat langka, ia membutuhkan serangkaian kondisi yang keras dan waktu yang lama untuk terbentuk. Bahkan jika aku punya lebih banyak uang, aku tidak bisa membelinya, jadi dalam beberapa tahun terakhir, aku telah berkeliling ke semua tempat di mana batu giok diproduksi. Tetapi tidak pernah bertemu, dan hidupku kurang dari 10 hari lagi. Kali ini, aku khawatir itu adalah kesempatan terakhirku. Itu juga merupakan keberuntungan yang diberikan kepadaku oleh Tuhan. Aku benar-benar menemukannya. Adik kecil, aku mohon padamu untuk menjual kalsedon ini kepadaku dengan sejumlah uang. Mungkin itu hanya masalah nilai bagimu, tetapi bagiku, itu terkait dengan hidupku. Yang Xuanmu saling menatap sebentar, lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata pelan, maaf, aku tidak bisa menjual ini padamu. Sentuhan kesepian melintas di mata seorang pria parubaya. Kemudian dia melemparkan dirinya ke roda kemudi dan tersenyum pahit.
hanya saja Tuhan akan membunuhku. Begitu dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba berkata, alasan mengapa aku tidak menjualmu sangat sederhana, karena racun di dalam dirimu sama sekali tidak dapat dipecahkan. Sebenarnya, setelah pria parubaya itu mengatakan bahwa dia diracuni oleh Xuan Huo, Yang Xuan diam-diam melepaskan sedikit napas untuk merasakannya. Sama persisnya, dia merasakan napas yang sama dengan api misterius dan racun di dalam tubuh Xiaomen. Tidak bisakah kau memecahkannya? Pria parubaya itu bertanya-tanya. Yang Xuan mengangguk. Itu ahli yang menyebalkan. Diperkirakan dia pembohong. Benda ini tidak dapat melakukan apapun pada racunmu. Jika kau tidak percaya, kau dapat mencobanya. Yang Xuan menyerahkan kalsedon es dingin itu. Pria parubaya itu dengan cepat mengambil alih dan menggulung beberapa lubang besar di tubuhnya dengan kalsedon es dingin sesuai dengan cara ahli itu berkata di awal. Aku merasa jauh lebih baik. Pria parubaya merasa segar dan nyaman seperti sebelumnya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kalsedon dingin ini adalah benda yang sangat dingin. Kamu bisa mengoleskannya ke tubuhmu. Tentu saja itu bisa meredakannya. Tetapi itu tidak memiliki efek detoksifikasi. Jika kamu tidak percaya, tekan dengan lembut pada kedua tulang rusukmu. Pria parubaya itu skeptis dan melakukannya lagi dengan cara yang dikatakan Yang Xuan. Darah dalam tubuh tampak mendidih ketika jari itu baru saja menyentuh kedua tulang rusuk. Rasanya setiap sel dipenuhi magma panas. Perasaan itu membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Ah! Pria parubaya itu meraung, seperti jeritan kesakitan dan luapan keputusasaan.